أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman IBS Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi contoh penegak Al-Qur'an di dalam semua sisi kehidupannya. Begitu juga keluarga dan para sahabatnya serta umat Islam yang bersemangat menegakkan Al-Quran hingga akhir zaman. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan Allah jadikan Al-Quran salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak lekang oleh zaman. Setiap yang berkaitan dengan Al-Quran tentulah mulia karena Al-Quran datangnya dari Zat yang Maha Mulia. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia di antara semua nabi.
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka Allah jadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Al-Quran diturunkan di malam yang penuh keberkahan, yaitu Lailatul Qadar. Ia lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah jadikan umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang paling mulia di antara semua umat. Teman-teman IBS Al-Ikhlas yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kultum yang insyaAllah yang akan saya sampaikan adalah keutamaan mentadabburi Al-Quran. Teman-teman, tahukah kamu bahwa ada 4 keutamaan dalam mentadabburi Al-Quran? Apa saja itu? Nah, pertama, menuntun kita kepada kebaikan. Sebagaimana kumpulan kalam ilahi, rasanya tidak mungkin Al-Quran tidak mengandung sebuah dan sejumlah kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-66-nya sampai dengan ayat ke-68-nya. Qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tankisun mustakbilina bihi samiran tahjurun afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, yang artinya, sungguh ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepadamu para pendurhaka, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Maka tidakkah mereka merenungkan firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Teman-teman, dengan tekun mempelajari dan menunaikan tadabbur Al-Quran, maka insya Allah kita terhindar dari kemaksiatan dan kekufuran, karena Al-Quran menuntun kita kepada kebaikan. Nah, yang kedua yaitu kita terhindar dari sifat orang-orang kafir. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa salah satu sifat orang kafir adalah mengingkari keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari kebenaran Al-Quran. Dengan senantiasa melaksanakan tadabbur Al-Quran, itu artinya kita telah berupaya untuk tidak menyerupai sifat orang-orang kafir. Dan anjuran Allah menunaikan tadabbur Al-Quran tertera di dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-16-nya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhshi'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqadat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, yang artinya, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang telah turun dari kebenaran Al-Quran? Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Yang ketiga yaitu memperoleh kebenaran. Teman-teman, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran paling hakiki dan mutlak telah Allah cantumkan di Al-Quran. Dengan kesungguhan hati menunaikan tadabbur Al-Quran,
maka kita akan dapat mendalami kebenaran-kebenaran di setiap ayat. Hal ini tertera di dalam Quran surah Shad ayat ke-29-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad SAW, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, yang keempat, kita memperoleh derajat keimanan. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa keimanan itu layaknya seperti ombak di lautan. Terkadang tinggi, terkadang landai, dan terkadang surut. Dengan menunaikan tadabbur Al-Quran, mampu dipercayai untuk meningkatkan keimanan seseorang. Hal ini tertera di dalam Quran surah Al-Anfal ayat ke-2-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Teman-teman, IBS Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan motivasi pencerah hati yang menggetarkan bagi pelajar dan pencinta Al-Quran, tarbiyah Quraniyah. Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulannya empati, bulan yang penuh nuansa spiritualitas, bulannya menyepi untuk merenung diri. Marilah kita isi bulan suci ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, baik sendiri maupun bersama-sama. Itulah salah satu cara merayakan bulan Al-Quran. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan, saya mengajak teman-teman agar senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, atau memahaminya. Teman-teman, bersama dengan Al-Quran bukan tentang siapa yang cepat atau lambat, baik itu dari segi membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Bersama dengan Al-Quran tentang dia yang istiqomah, tentang dia yang sabar dengan Al-Quran, dan tentang ia yang ikhlas dengan Al-Quran. Maka di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita dekatkan diri kita bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu hamba pilihannya, yaitu keluarganya Ahlul Quran. Teman-teman, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.